Baik, di video kali ini kita akan sama-sama belajar bagaimana cara mengganti sebuah layar LCD. Jadi ada macam-macam sekali kerusakan pada layar LCD. Di antaranya yaitu layarnya blank atau biasanya putih saja, tidak ada tampilan sama sekali. Ini kerusakan garis vertikal, ada juga nanti kerusakan garis horizontal. Jarang sekali saya temui teknisi yang bisa memperbaiki kerusakan seperti ini, maka jalan satu-satunya biasanya teknisi menggantinya. Untuk proses penggantian sebetulnya sangatlah mudah, bahkan bukan teknisi pun, kalian para pengguna pun bisa melakukannya. Hanya saja memang ada beberapa hal yang harus diperhatikan agar LCD yang baru nanti bisa berfungsi sebagaimana mestinya. Khusus buat kalian para pengguna yang memiliki masalah yang sama, kerusakan pada LCD kemungkinan blank putih ataupun garis horizontal maupun vertikal, ada baiknya kalian simak video ini, jangan di skip dari awal sampai akhir. Dan jika kalian ingin mengganti layar LCD-nya secara sendiri tanpa harus membawa ke bengkel, perhatikan baik-baik setiap langkahnya, jangan sampai ada yang terlewatkan. Untuk langkah awal, sebelum kalian melakukan penggantian pada LCD, kalian matikan terlebih dahulu laptop kalian dengan cara klik shutdown, tunggu hingga proses selesai. Kemudian langkah yang kedua, kalian lepaskan baterainya terlebih dahulu. Jadi ini perlu juga diperhatikan, jangan pernah sekali-kali melepaskan LCD atau layar dalam kondisi baterai sedang terpasang, karena ini bisa saja menyebabkan mainboard kalian mati total disebabkan karena short. Setelah baterai kalian lepaskan, kemudian tekan tombol power selama kurang lebih 3 atau 5 detik. Ini untuk memastikan bahwasanya pada bagian mainboard itu benar-benar tidak ada arus yang tersisa. Biasanya arus-arus ini akan tersimpan pada kapasitor-kapasitor yang terdapat pada bagian mainboard. Sehingganya dengan menekan tombol power selama beberapa detik ini akan melepaskan seluruh arus listrik yang masih tersimpan pada kapasitor. Kemudian kalian perhatikan pada bagian layar monitor, biasanya untuk mur pengikat itu tertutup. Bahkan kadang-kadang ada yang tidak menggunakan mur sama sekali. Kalian perhatikan pada ada biasanya di ujung-ujung sini penutup hitam. Kadang-kadang penutupnya terbuat dari karet dan lain sebagainya. Kalian ambil, kalian lepaskan. Ini contoh saya menggunakan Asus X453. Ini kita buka mur pengikat pada bagian bawah, ini ada 2 buah. Kemudian lepaskan cover penutup LCD pada bagian depan. Ini ditarik saja karena biasanya ini hanya diikat dengan klem. Kemudian lepaskan mur pengikat yang mengikat antara engsel dengan cover bagian atas. Jika sudah, maka LCD sudah bisa kita lepaskan. Cabut terlebih dahulu konektornya. Hati-hati dalam proses pencabutan. Dan ini adalah LCD yang baru, ini sudah saya siapkan. Ada beberapa hal yang perlu kalian perhatikan sebelum kalian membeli atau mengganti layar LCD. Jadi ini akan kita bahas tipsnya supaya kalian tidak salah memberi layar LCD. Untuk harganya macam-macam, jadi tergantung ukuran, tergantung kualitas LCD-nya juga. Namun rata-rata untuk LCD 14 inch itu harganya di kisaran 500 ribuan. Nah, apa yang perlu diperhatikan sebelum kalian membeli layar LCD? Jadi kalian perhatikan di sini saya punya 2 buah layar LCD. Pertama yang harus kalian perhatikan yaitu lihat barcode-nya pada bagian atas. Ini adalah part number ya. Nah, ini LP140 ini adalah part numbernya. Kemudian yang ini NV14, nah itu adalah part numbernya. Masing-masing part number itu pasti punya kode yang berbeda dan letak konektornya ini pasti juga berbeda. Khusus kalian yang ingin membeli sendiri, misalnya beli online, kalian perhatikan barcode part number pada bagian atas ini. 14 itu menandakan ukuran layar, jadi 14 inch. Sedangkan LP140LW itu adalah part numbernya. Kalian sesuaikan dengan part number bawaan yang ingin kalian ganti.
Kemudian yang kedua, kalian perhatikan di sini ada konektornya. Ini adalah konektor LVDS namanya. Konektor LVDS ini macam-macam juga. Nanti di sini ada ini 40 pin. Jadi ini adalah jumlahnya 40 pin. Ini satu garis ini biasanya ada 5, kalau di sini ada 8 garis, ini artinya 40 pin. Nanti ada juga yang 30 pin. Nah, nanti letak posisi konektornya juga berbeda, jumlah pinnya juga berbeda. Nanti ada LCD, ada juga LED. Nah, untuk yang model lama biasanya ada di bawah ini 2 buah kabel yang nanti dihubungkan ke bagian inverter. Nah, jika kalian sudah mendapatkan LCD yang sesuai dengan part number yang lama dengan jumlah pin yang sama, kemudian letak posisi konektor yang sama, selanjutnya kalian pasang kembali konektornya, konektor LVDS. Kemudian hati-hati karena LCD ini rawan pecah, jadi usahakan ini pelan-pelan ya. Kemudian pasang kembali kabel LVDS pada dudukannya. Selanjutnya pasang kembali semua mur pengikat pada bagian layar LCD, kemudian pasang cover, dan sebelum kalian memasang pada bagian engsel, kalian tes terlebih dahulu apakah bisa menyala dengan normal. Setelah dilakukan pengetesan kemudian bisa menyala dengan normal dan hasilnya cukup jernih, maka langkah selanjutnya kalian pasang cover penutupnya. Bagaimana? Cukup mudah caranya, bukan? Oke, demikian cara mengganti LCD pada layar laptop. Selamat mencoba dan semoga sukses.